Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mikael Kristiwania, NIM saya 63012620150024. Saya dari jurusan Manajemen STISTEKOM Kartasura. Saat ini saya akan membawakan presentasi tentang konsep dan konteks ekonomi kreatif. Kreativitas itu memiliki cakupan yang sangat luas. Itu bisa mencakup hubungan antara kreativitas dengan intelijensi, mental, kemampuan personal, kesehatan mental, pendidikan dan pelatihan, teknologi, juga serta proses belajar mengajar. Nah, secara etimologi, kata kreativitas itu dalam bahasa Inggris berarti creativity. Asal mulanya diambil dari bahasa Latin yaitu creo yang artinya menciptakan atau membuat. Dan dalam bahasa Inggris itu kata create muncul pada abad yang ke-14. Nah, dari segi ekonomi, kreativitas itu lebih menunjukkan pada suatu tindakan kreasi manusia. Kreativitas ini juga menunjukkan fenomena seorang menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk produk barang dan jasa, ataupun dalam problem solving, suatu pembaruan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ada 5 unsur penting dalam kreativitas, yaitu originalitas, imajinasi, inspirasi, kecerdikan, dan juga penemuan. Nah, kapan dan di mana kreativitas itu muncul? Baik, munculnya kreativitas itu bisa kapan saja. Misal ketika kita sedang berpikir, kita sedang berimajinasi, menghayal, sedang menggagas, dan juga bermimpi. Nah, agar kreativitas itu menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai secara ekonomi, maka berpikir, berhayal, berimajinasi itu tuh tidak cukup. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan juga berbeda. Nah, kemudian menggagas untuk menggali, menemukan, mengembangkan barang atau jasa yang belum pernah ada sebelumnya atau ori, atau juga bisa menambahkan sifat dan karakteristik barang yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Berpikir kreatif. Yang pertama itu NESTA, National Endowment for Science, Technology and the Arts. The Arts. Mengemukakan pandangan kreativitas dengan konsep yang lebih luas dan lebih manusiawi, terutama dalam mengasumsikan kreativitas yang terdapat pada ilmu pengetahuan teknologi dan engineering. Nah, yang kedua, kreativitas itu terdapat pada setiap aspek kehidupan, pada bisnis, pada manajemen perusahaan, pada pengembangan, pendidikan, pada setiap orang. Dengan demikian, kreativitas bukan saja bakat bawaan, tetapi juga kemampuan yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, kreativitas itu perlu didorong dan dimunculkan dengan berbagai cara, seperti pada melalui motivasi seseorang, rangsangan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Eh, proses Bagaimana proses kreativitas terjadi? Jadi menurut Hawkins ada 5 tahap proses kreatif yang disebut dengan a five of dream and analyze intuitive jumps and cold-blooded calculation. Yang itu yang pertama ada review atau pengajian ulang, kemudian ada inkubasi, yang ketiga itu ada menghayal, aktivitas berpikir berkelana di bawah alam sadar. Kemudian ada rangsangan, ini memperkuat loncatan intuitif dan juga arah perubahan. Kemudian ada juga pemeriksaan secara nyata, yaitu analis untuk menjamin bahwa hayalan dan intuisi kita terlalu jauh dan dapat diwujudkan. Nah, macam-macam kreativitas dan karakteristiknya. Yang pertama itu artistik. Nah, ini berkenaan dengan imajinasi dan kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan cara-cara tentang menginterpretasikan sesuatu. Kemudian yang kedua ada ilmu pengetahuan scientific creativity. Kemudian yang terakhir ada creativity ekonomi. Creativity
Creativity ekonomi ini merupakan suatu proses dinamis yang memegang peranan penting dalam membawa arah inovasi teknologi. Baik, nah, dalam siklus kreativitas itu ada tiga siklusnya. Yang pertama itu persediaan, kemudian transformasi, dan juga nanti ada nilai tambahnya. Nah, dalam siklus persediaan itu terdapat ide, inspirasi, hayalan, gagasan, kemudian ditransformasikan menjadi pemilihan, adaptasi, mengadakan perubahan, pengembangan, difusi, adanya pembaruan, dan juga penciptaan. Feedback atau hasil yang didapatkan itu adalah kebaruan, kegunaan, dan juga kemudahan. Konsep konteks keinovasian itu menurut Peter F. Drucker adalah alat spesifik kewirausahaan. Kemudian menurut Avanti Fontana bahwa inovasi adalah pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara yang lama. Nah, inovasi itu yang lebih efektif tentang produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintah, dan juga masyarakat. Makna inovasi itu sebagai yang pertama adalah sebagai pembaruan. Pada hakikatnya inovasi adalah pembaruan dan kebaruan, yaitu adanya nilai tambah baru bagi penggunanya. Kemudian ada juga inovasi itu sebagai perubahan dalam bentuk transformasi yang berujung pada perubahan. Kemudian inovasi juga sebagai keunggulan. Dengan inovasi ini berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk baru. Menurut Zimmer, inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru, innovation doing new things, sedangkan kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, atau creativity is thinking new things. Dalam proses inovasi itu ada proses. Yang pertama, idea generation, yaitu adanya developed idea. Kemudian di screening itu ada check compatibility with company objective. Kemudian di fase feasibility itu ada cek komersial and technical feasibility, dan pengimplementasiannya itu ada komersialis. Hakikat inti ekonomi kreatif itu memiliki ada tiga konsep utamanya, yaitu menyangkut proses menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada. Yang kedua adalah mengkolaborasikan dan menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik. Itulah ekonomi kreatif. Nah, peran ekonomi kreatif itu yang pertama adalah mendorong menciptakan pendapat, penciptaan lapangan kerja, dan juga penerimaan ekspor. Kemudian yang kedua adalah bisa memupuk ekonomi, budaya, aspek sosial yang saling berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan juga tujuan-tujuan wisata. Nah, yang ketiga itu peran ekonomi kreatif itu merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan keterkaitan antara tingkat makro mikro secara keseluruhan. Yang keempat itu adalah at the heart of creativity economy at the creative industries. Jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif itu adalah scientific creativity atau kreativitas ilmu pengetahuan, yang di bawahnya ada subbabnya yaitu technological creativity. Kemudian dibagi menjadi ekonomi kreatif, yaitu proses dinamis yang mengarah pada inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran usaha lainnya untuk meraih keunggulan dalam ekonomi. Kemudian berseberangan dengan kultur kreativitas, di mana dalam bentuk seni budaya seperti film, artistik, dan seni lainnya. Dan kemudian dari scientific creativity tadi menyangkut keinginan melakukan penelitian, research, curiosity dalam memecahkan masalah yang dihadapi, misalnya riset yang dilakukan oleh para ilmuwan dan juga akademisi. Konklusinya, konteks ekonomi kreatif itu berlandaskan pada kreativitas dan inovasi tentang penciptaan gagasan suatu produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide-ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintah, maupun masyarakat. Untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan kreativitas inovasi diperlukan talenta dan keterampilan.
Demikian itu materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas manajemen konten digital di semester 6 ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.